Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu PP, Ibu Tuti Sumiati MPD, beserta dengan Ibu Nopi, ya. Kemudian rekan-rekan guru semuanya yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama dalam acara pendampingan individu, diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan kita sebagai umatnya insya Allah sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan coba memaparkan tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Ya. Nah, kalau saya sebelum merumuskan visi itu, yang pertama kali saya membuat imajiku dulu tentang murid kita di masa yang akan datang atau di masa depan. Ya, dimulai dari sini dulu. Kemudian di sini ada imajiku tentang murid di masa depan, ya. Nah, berdasarkan gambar tadi yang saya buat yaitu tentang imajiku tentang murid di masa depan, saya membayangkan murid-murid saya kelak memiliki karakter yang positif sebagaimana yang tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Ya. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, memiliki sopan santun terhadap orang tua baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan luar sekolah, dan memiliki karakter budi pekerti yang baik. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global yang mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya luhur yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Kemudian imaji yang ketiga, menjadi pelajar yang mandiri, yang bisa mencari ilmu, pengetahuan dan keterampilan sendiri, tidak bergantung kepada orang lain. Imaji yang keempat, memiliki kemampuan berpikir kritis dan kreatif sehingga dihadapkan pada suatu permasalahan atau peristiwa yang mereka tidak langsung mempercayainya begitu saja, akan tetapi memikirkan terlebih dahulu akan kebenarannya atau memikirkan tentang keputusan atau solusi yang akan diambilnya. Apakah solusi itu sudah tepat atau belum? Nah itu. Nah selanjutnya ini tadi udah disampaikan oleh Pak Jogi ya, di mana Bapak Ibu tadi harus melengkapi kalimat perumpang, ya. Jadi saya nggak usah dijelaskan lagi ya, tadi udah disampaikan oleh Pak Jogi. Jadi kalimat perumpang itu adalah harapan kita atau cita-cita kita untuk murid di masa yang akan datang. Nah, di sini kalimat perumpangnya tadi saya percaya bahwa murid adalah makhluk Tuhan yang unik, yang terlahir dengan kodrat alam yang berbeda. Artinya berbeda karakter, minat dan bakat, sehingga tugas kita sebagai pendidik adalah menebalkan atau menuntun murid dengan menggali bakat dan minat sesuai dengan kodrat alam secara optimal agar murid menjadi individu yang dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Intinya. Ini masih tentang kalimat perumpang yang tadi saya dan guru lain di sekolah saya akan yakin bahwa sebagai pendidik bisa menuntun dan membimbing murid di sekolah sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, serta dapat menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, mendorong dan memotivasi murid agar mereka tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah terus di sini ya. Nah ini yang kesimpulan dari kalimat perumpang tadi ya, yang sudah disampaikan oleh Pak Jogi.
Jadi kesimpulannya di sini saya dan guru lain di sekolah saya juga paham bahwa setiap anak itu terlahir dengan kodrat alam dan kodrat zamannya masing-masing. Mereka memiliki karakter, minat dan bakat yang berbeda-beda. Tugas kita adalah tadi berusaha optimalkan bakat yang dimiliki murid dengan segala upaya agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal. Nah, di sini ada rumusan visi saya sebagai calon guru penggerak untuk murid-murid kita di masa depan. Ya, visi saya adalah terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, cerdas dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Ya, ini visi yang sudah saya rumuskan. Kemudian prakarsa perubahannya, saya di sini mengambil tema mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan rasa percaya diri siswa. Ya, jadi memang anak-anak sekarang kadang-kadang kalau mereka disuruh melakukan kegiatan apapun itu alasannya mereka itu Bu malu gitu ya, malu gitu, terus takut salah gitu. Makanya kita di sini berusaha nanti bagaimana caranya supaya pembelajaran yang kita lakukan itu bisa meningkatkan rasa percaya diri siswa. Mungkin itu bisa masuk di profil pelajar Pancasila yang dimensi mandiri juga ya, masuk itu. Sub elemennya adalah meningkatkan rasa percaya diri pada siswa. Nah, ini adalah prakarsa perubahan yang sudah saya buat. Langkah-langkahnya tadi ada 5. Yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Pertanyaan utamanya di sini, apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan rasa percaya diri siswa? Ya, upaya yang dilakukan di sini adalah mengajak kepala sekolah bertukar pikiran terkait pentingnya meningkatkan rasa percaya diri siswa. Ya, jadi dalam pelaksanaannya memang kita harus berkolaborasi ya antara sesama warga sekolah gitu, supaya apa yang kita harapkan itu insya Allah bisa tercapai. Kalau kita tidak ada kerjasama, nanti apa yang kita harapkan tidak akan berjalan dengan baik. Nah itu, kemudian di sini ada tahapan yang kedua, yaitu ambil pelajaran. Ya, pertanyaannya di sini, siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman pernah mengembangkan pembelajaran untuk meningkatkan rasa percaya diri siswa? Kemudian yang kedua, aktivitas apa saja yang menurut siswa membuat mereka merasa percaya diri? Nah, di sini ada tindakan atau penyelidikan yang dilakukan, yaitu mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang dapat meningkatkan rasa percaya diri siswa berjalan, yaitu melalui wawancara, koresponden, literatur secara mandiri dan kolaboratif. Yang kedua, kita juga bisa melakukan wawancara ya, atau survei pembelajaran atau pendapat guru atau KS atau murid dan juga orang tua. Jadi kesimpulan dari visi sekolah dengan visi saya tadi, alhamdulillah antara visi saya dengan visi sekolah kita ini sudah selaras ya, dan sudah berpihak pada murid. Mungkin nanti kalau ada revisi sedikit-sedikit gitu ya, kita bisa komunikasikan lagi nanti antar semua warga sekolah gitu ya di sini. Dan itu harus melibatkan juga orang tua. Orang tua juga kan harus tahu apa visi sekolah kita ya. Jadi jangan cuma kita aja sebagai guru yang tahu gitu, tapi orang tua juga harus dilibatkan. Atau untuk sosialisasinya nanti kita kan bisa disosialisasikan di media sosial juga ya Bu ya, gitu. Di media sosial sekarang kan udah teknologinya udah canggih gitu. Untuk supaya orang tua tahu misalkan gitu, bisa disosialisasikan melalui paguyuban orang tua tadi ada ya, atau lewat media sosial lainnya. Nah itu. Jadi alhamdulillah ya, visi saya dengan visi sekolah itu tadi sudah selaras. Nah sekarang mungkin perlu dipertegas
tajam lagi mengenai prakarsa perubahan tadi ya Bu ya. Prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan itu tadi ada beberapa pertanyaan tadi yang. Nah sekarang saya mau coba meminta ini dari Bapak Ibu semua ya. Pertanyaan yang pertama di situ, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Ya, mungkin ke siapa ya? Ingin ke Pananang? Tadi belum menjawab yang mana? Tadi belum ya Pananang? Belum, kan lebih pengetahuan baik. Oh iya, boleh. Ya, terima kasih Bu Dede. Terkait dengan visi berarti kita ada relevansinya dengan cita-cita, impian atau pandangan ke depan mau diapakan anak berkira masa akan datang itu ya. Oke. Dan memang kalau untuk implementasinya atau actionnya nanti itu di dalam misi berarti ya nanti penjabarannya. Terkait dengan visi, ini saya sedikit agak mundur ke belakang. Saya ingin menggarisbawahi terkait dengan visi sekolah kita dengan kata unggulnya. Apakah di sini terlalu general atau bagaimana gitu ya? Jadi kan Bu Dede menyampaikan unggul itu dalam bidang apa? Apakah lebih bisa dispesifikan gitu? Jadi unggul dalam bidang olahraga atau apa? Ya seperti itu. Itu jadi perhatian saya juga. Kedua, kalau memang berkaitan dengan profil pelajaran Pancasila yang 6 dimensi itu, kalau saya melihat fakta di lapangan, memang anak untuk dipaksa bernalar kritis memang susah kalau di sini. Apakah yang dimensinya kita paksakan harus ada atau bagaimana gitu kan? Ya, intinya kalau sekolah kita kan dengan daya sasaran seuntung gitu ya. Kalau dipaksa bernalar kritis memang agak berat, tapi tidak apa-apa. Karena itu bagian dari impian kita. Ya, yang jelas memang tetap hanya kolaborasi semua antar warga sekolah seperti itu. Boleh benar namanya itu nanti kita tetap baca ya. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Ya, pertama mungkin kita harus ada kolaborasi, kita mengundang berbagai stakeholder yang di sekolah kita, dan memang harus melibatkan orang tua siswa juga, dan memang kalau bisa memang kita harus mengundang praktisi pendidikan juga, yang artinya mereka juga punya kegelisahan bagaimana untuk memajukan pendidikan sekolah kita pada khususnya seperti itu. Intinya tetap kolaborasi dengan semua stakeholder dan warga sekolah juga semua dilibatkan termasuk juga orang tua. Mungkin mereka punya keuntungan atau bagaimana terkait dengan visi sekolah kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Nanang. Jadi inisiatif perubahan yang bisa kita lakukan ke depannya yang kita harus terus berkolaborasi ya dengan semua warga sekolah terkait dengan visi yang sudah kita buat di sekolah kita tersebut. Kemudian kalau misalkan nanti suatu saat kita ya itu bisa mengundang praktisi pendidikan ya untuk mendiskusikan visi dan misi dari sekolah kita. Ya. Kemudian tadi terkait dengan apa tadi karakter Pancasila tadi ya yang disampaikan oleh Pak Nanang. Memang betul di sekolah kita itu kalau murid dipaksa untuk bernalar kritis itu agak susah ya. Ya, kita harus lebih apa ya? Harus lebih ya bersabar lah intinya gitu ya. Proses. Dan Gebrong ini sebenarnya apa ya? Kota bukan gitu ya. Diskotik gitu ya. Iya, memang harus diwujudkan, tapi untuk mewujudkannya itu gitu ya agak susah ya memang gitu ya. Nah itu, terima kasih Pak Nanang tadi masukannya. Yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Ada yang mau berpendapat? Maaf nih Bu Dede, saya kurang setuju dengan pernyataan Bu Pananang yang agak sulit bernalar kritis ya. Seperti tahu saya kalau bernalar kritis itu ada hubungannya dengan high order thinking kan? Ya Bu ya skill. Jadi sebenarnya coach dan bernalar kritis itu bukan sesuatu yang memang sulit untuk dilakukan. Terkadang ketika kita bertanya tentang anak, coba jelaskan kesulitan kamu tentang suatu hal, dan dia menjelaskan sesuatu sesuai dengan pengalaman dia, dan itu sudah bernalar kritis. Atau
bertanya tentang, nah menurut kamu kebersihan itu apa? Bukan sesuatu yang pertanyaan yang sulit begitu. Jadi bukan berpikir kritis itu bukan menjawab sebuah pertanyaan sulit, tetapi adalah pertanyaan yang memang dia bisa mengungkapkan sesuai dengan pengalaman dia, wawasan dia begitu. Jadi menurut saya setiap anak itu setiap hari ketika kita di kelas itu ada proses dalam berpikir kritisnya. Jadi ketika bertanya sebuah pertanyaan yang sederhana itu udah merangsang anak untuk berpikir kritis begitu. Kalau menurut pendapat saya ini bukan sesuatu yang sulit begitu. Terkadang pemahaman kita bahwa sesuatu berpikir kritis itu adalah sesuatu yang pertanyaan yang sulit harus dijawab. Padahal kalau saya pernah baca bukan sesuatu yang sulit untuk dibaca, tetapi sesuatu yang memang membuat mereka itu bisa mengembangkan potensi yang ada di dirinya meskipun dalam pertanyaan yang bentuknya sederhana begitu. Kalau menurut saya begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nur atas masukannya. Ya, memang betul ya. Jadi kalau di dalam pembelajaran di kelas, setiap anak itu kan karakternya beda-beda ya. Jadi mereka ada yang menganggap bahwa misalkan kita kasih pertanyaan tadi, menurut mereka ada yang sulit gitu. Tapi ada juga yang menurut mereka itu bisa dijawab dengan benar gitu ya, berdasarkan pengalaman yang dia alami gitu, yang sudah dia alami. Jadi mungkin tergantung kepada peserta didiknya juga gitu ya. Tapi tetap tugas kita adalah mengarahkan gitu ya. Ya, dan harapannya semoga apa yang kita cita-citakan itu ya bisa terwujud. Amin ya rabbal alamin. Yang itu. Jadi kita memimpikan tadi murid-murid yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, kemudian mempunyai karakter profil pelajar Pancasila yang lain seperti berkebinekaan global, mandiri, kemudian bernalar kritis, ya. Walaupun ada sedikit perbedaan tadi antara Pak Nanang dengan Pak Nur, tapi intinya ya kita harus terus gitu ya berkolaborasi semuanya gitu supaya apa yang kita harapkan itu bisa terwujud. Nah, itu. Kemudian yang kedua tadi tentang kalimat terumpang itu juga berkaitan dengan tadi imajiku tentang murid di masa yang akan datang. Ya, hampir sama sih dari semua guru tadi. Kesimpulannya yaitu kita memimpikan murid-murid yang terutama itu yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga berakhlak mulia. Nah itu. Kemudian yang ketiga visi ya, mengenai visi saya sebagai calon guru penggerak dan visi sekolah kita itu tadi alhamdulillah sudah selaras ya dan sudah berpihak pada murid. Tapi kalau nanti kedepannya ada perbaikan lagi, ya kita bisa tadi mengundang mungkin ya praktisi pendidikan gitu untuk merumuskan visi yang baru nanti. Kalau visi itu biasanya berlakunya berapa tahun ya? Sesuaikan. Sesuai kebutuhan aja gitu ya. Kalau sudah berhasil biasanya bisa ditingkatkan jadi tapi biasanya kan dari tahun ke tahun yang 4 tahun sekali kan? Iya, biasanya sih 4 tahun sekali evaluasi. Tapi ya berarti disesuaikan dengan kebutuhan aja nanti ya. Kalau misalkan harus ada hasil evaluasi harus ada yang direvisi nanti gitu ya. Atau visinya itu belum terwujud gitu ya. Nanti bisa diperbaiki lagi. Terus yang terakhir tadi dari prakarsa perubahan ya yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu semua itu terima kasih tadi. Alhamdulillah itu semuanya sudah ya prakarsa perubahannya sudah dilaksanakan dan diterapkan ya sesuai dengan prakarsa perubahan yang ada di sekolah kita ini ya. Dari mulai kegiatan pembelajaran di kelas, kemudian kegiatan pembiasaan, kegiatan ekstrakurikuler gitu ya. Kemudian ada lagi tadi namanya guru juk tadi itu Bu. Guru ngajujuk ya. Jadi kami sebagai wali kelas di sini setiap bulan itu dikasih ini ya minimal 3 siswa yang harus ditunjuk. Kita sekalian kan
Siswa yang bermasalah aja. ya, jadi bukan siswa yang bermasalah aja. Kalau dulu kan yang dikunjungi itu katanya siswa yang bermasalah. Sampai orang tua juga pada kaget gitu pas datang itu. Ada apa ya? Bu, gitu. Padahal kalau sekarang memang semuanya harus dikunjungi gitu ya. Terus kita bisa sekalian sambil mensosialisasikan visi sekolah kita gitu ya. Terus memberitahu kepada orang tua tentang perkembangan murid di sekolahnya seperti apa gitu ya. Jadi alhamdulillah saya setahun ini alhamdulillah tamat home visit ke semua siswa satu kelas itu beres semuanya. Ya, alhamdulillah respon dari orang tua itu sangat baik sekali, sangat antusias. Ya Bu, katanya kalau gini kan enak. Kalau mereka yang disuruh ke sekolah kadang-kadang nggak mau, takut gitu ya. Orang tua itu takut ada apa dipanggil ke sekolah gitu. Mohon maaf Bu Dede, ada transportasinya tidak? Ada. Tapi hubungannya kan itu. Jadi untuk wali kelas itu dapat ya, wali kelas itu dapat gitu. Nanti kegiatannya diarahkan untuk itu home visit gitu. Gitu. Ya. Jadi mungkin cukup itu saja ya. Bapak Ibu ada yang mau didiskusikan lagi atau ditanyakan lagi? Silakan. Ada yang masih mengganjal gitu. Oh iya, kalau tidak ada ya terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya buat kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.